kita lanjut ke box lainnya. Silakan nomor berapa Mbak Yeni? Nomor 4. Nomor 4. Poligami. Wah. Silakan mungkin Shirley mengawali sebagai perempuan. Ada Shirley, aku rekam ya. Cari perkara kalau kita nanya nih kan. Kenapa para panelis pria langsung membetulkan kita duduk? Ini nggak apa-apa, di rumah pasti tonton. Aduh. Enggak, tapi kalau tadi Bang Hensat mengawali dengan satu lagu, Kan saya jadi ada satu lagu juga nih. Meskipun suara saya pas-pasan nih. Makanya aku rekam. Betul. Lagunya bilang kayak begini, apalagi salahku, apalagi salahmu. Lanjut. Apalagi. Semua serba salah. Kita ini perempuan sering diserba salahkan. Apalagi kota kita sekarang poligami, dibilang setuju juga rasanya hati nggak terima. Mau nggak setuju sepertinya ada gerbang yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Mbak Yeni gimana dengan poligami? Saya komentar tentang pria muslim aja. Pria muslim itu seringkali membuat alasan tentang poligaminya adalah karena ini sunnah Rasul. Aduh, ini menarik sekali. Gitu. Lanjut, Mulai lanjut. merasa terdukung. Kalau sudah sunnah Rasul, maka semua hal harus diikuti sampai sedetail-detailnya. Nah, ini problemnya. Banyak yang poligaminya maunya karena nafsu. Kalau poligami politik setuju nggak? Nah, kalau Sah-sah nggak? poligami politik itu sebetulnya buat orang kayak saya paling enak. Kenapa Mbak? Nggak pakai milih, ya udahlah nanti terimanya jadinya siapa. Aku mau nekanin di situ. Kamu punya cita-cita nggak? Apa? Dit? Punya cita-cita nggak untuk berpoligami? Cita-cita berpoligami? Ya, Saya cowok yang setia, Bu. Oh. Jadi nggak akan poligami. Sedap. Ya, kecuali kayaknya mas-mas yang belah tengah ini. Ya, kayaknya dari tadi pas ngomong poligami langsung kayak seru tuh. Poligami dan selingkuh itu ada satu persoalan, Dit. Ya. Bukan masalah bohongnya. Hmm. Ya. Masalah dari poligami dan selingkuh itu adalah Ketahuan. bukan. Hari ini Itu bohong dulu. apa? Hari ini bohongnya apa? Enggak, Sehingga besok-besok bisa sinkron saya terus dapat bohongnya. pertanyaan dari- Bukan masalah bohong. Saya dapat pertanyaan dari Bang Adek. Lanjutkan ke box Alhamdulillah. lainnya. Yang paling panjang menit. Silakan nomor berapa Mbak Yeni? Sekarang ke nomor 8. Nomor 8, kita buka box nomor 8. Kepo plus 62. Silakan teman-teman. Nama saya Maria Della dari Universitas Esa Unggul. Saya mau tanya nih Bu, sebenarnya kenapa sih almarhum Gus Dur ini terkesan seperti memudahkan segala urusannya atas pengambilan keputusan? Karena seperti yang kita ketahui, beliau kerap kali melontarkan kalimat humorisnya, gitu aja kok repot. Nah, sebenarnya kapan sih saat atau waktu untuk almarhum Gus Dur ini berpikir dengan serius? Terima kasih. Ya, Gus Dur itu serius banget. Serius banget. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, kalau kita ngadepinnya cemberut sama sambil ketawa-tawa, lebih ringan mana kira-kira ngadepinnya? Pasti dengan kalau hati kita riang, kalau kita sambil ketawa-tawa. Nah itu cara Gus Dur ngadepinnya, bukan berarti kemudian meremehkan masalah, enggak. Cuma buat Gus Dur, masalah jangan suka dibikin sulit, sehingga akhirnya malah nggak ketemu solusinya. Coba dibikin bercanda, mungkin dari situ justru akan muncul gitu ya, hal-hal yang sebelumnya kalau kita terlalu serius, terlalu jutek, nggak dapat jawabannya gitu. Nah Gus Dur itu sebetulnya kata-kata gitu aja kok repot, itu punya makna filosofikal yang sangat mendalam. Gus Dur kan pemimpin agama, sehingga banyak sekali tindakan-tindakan beliau itu sebenarnya berdasarkan kepada dalil-dalil agama. Ya, jadi ada dalil yassiru wala tu'assiru. Tuh, permudahlah, jangan dibikin repot, jangan dibikin sulit, kira-kira gitu ya. Nah, dari kata-kata itu permudahlah dan jangan dibikin sulit. Jadilah kata-kata gitu aja kok repot, jangan dibikin repot, gitu kira-kira. Baik. Oke ya, sudah ya, keponya udah terjawab. Baik, kita akan lanjut ke kepoan dengan pilihan box keberapa Mbak Yeni kali ini? Ya, sisa tinggal dikit ya. Yes. Sekarang box nomor 2 aja, Mbak. Nomor 2, kita buka. Box nomor 2, playing victim. Woman is always right. Setuju nggak sih ketika kita dibilang selalu benar? Iya tuh. Iya nggak? Iya nggak? Pasti selalu bilang begitu. Dari hati. Nah, Gini. Mbak Yeni, itu antara memang perempuannya yang benar atau laki-lakinya yang sebenarnya Laki-lakinya salah memang. Yang salah atau gimana? Itu hanya berlaku pada penempatan toilet, Mbak. Laki-laki sebelah kiri, Perempuan kanan. sebelah kanan. Jadi woman is always right. Maksudnya toiletnya selalu dari sebelah kanan. Karena itu kadang tuh jadi pembenaran gini loh Mbak. Jadi menurut saya woman is always right itu ya
Itu sih sebetulnya kalau lagi pacaran aja kali, Lagi lagi nggak pernah PDKT gitu ya, itu bisa. Tuh Bang Hensa nggak boleh baper dong aku ngomong kayak gitu Dan ya. dalam keluarga. Dari Ya, ya, ya. Saya mau tanggapan Mas Ade dulu nih. Perempuan ini kan bertindak kan dengan hati ya. Ya. Nah, kita berharap sebenarnya pasca reformasi ini ketika banyak para kepala daerah perempuan ini bisa mengatasi soal korupsi. Ya. Tapi ternyata kepala daerah perempuan pun dan beberapa ASN perempuan pun juga ramai-ramai korupsi juga. Ini kenapa bisa terjadi? Kenapa tidak memimpin dengan hati kemudian menjauhkan diri dari tindak pidana korupsi? Gimana Mbak Yeni? Iya, miris tapi juga di satu sisi kemudian tidak menempatkan perempuan dalam posisi yang begitu sakralnya sehingga dia seolah-olah tidak bisa membuat kesalahan. Nah, di sisi lain ada banyak kasus di mana perempuan-perempuan yang kemudian ketika mendapatkan kesempatan ternyata kok tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Ini sayang sekali gitu ya. Tapi ada juga kasus-kasus di mana begitu sebuah negara dipimpin oleh perempuan, itu luar biasa sekali terobosan-terobosan yang terjadi. Nggak usah jauh-jauh, Jerman dipimpin Merkel. Wah itu luar biasa sekali. Ya. Berapa lama Merkel menjabat sebagai kanselir, dan stabilitas ekonomi Jerman seperti apa, kemampuannya mengatasi COVID, krisis, semua krisis, macam-macam krisis, Jermannya tetap stabil, ekonominya stabil, negaranya stabil. Jadi artinya ini bukan masalah gendernya, tapi kepada individunya, pilihan-pilihan yang diambil ketika dia menjadi pemimpin. Itu ketua RT di tempat saya itu perempuan, Ibu Dwi namanya. Itu kali pertamanya itu perempuan. Dan itu menurut saya, pada saat pemilihannya, itu yang datang tuh laki-laki semua. Dan memilih. Dan memilih perempuan. Jadi maksud saya, Hebat banget, laki-laki milih perempuan itu nggak masalah. Cuma pertanyaannya itu, terkadang justru karir perempuan itu dijegal sama perempuan sendiri juga. Itu benar nggak? Betul. Betul ya? Jadi ada dua problem perempuan yang saya amati, problem eksternal dan problem internal. Rata-rata orang hanya bicara soal problem eksternal, yaitu apa? Konstruksi sosial, norma yang ada di masyarakat, dan lain sebagainya, norma yang diilhami oleh pemahaman agama yang keliru, dan lain sebagainya gitu ya. Itu faktor eksternal semua. Tapi faktor internal juga ada, yaitu banyak perempuan yang memang ragu-ragu dalam mengambil resiko. Perempuan sebagai makhluk memang tidak seperti laki-laki yang lebih gampang mengambil resiko. Perempuan itu penekanannya adalah pada harmoni. Nah, mencapai konsensus building. Begitu mencapai konsensus, dia lebih peduli, lebih peka dengan perasaan orang-orang di sekelilingnya. Sehingga dia nggak enakan, dia nggak mau, dia nggak ini, dia takut, dia malu, atau dia mengedepankan perasaan orang lain. Sehingga dia nggak ngambil resiko. Ketika ada pemilihan, siapa yang mau maju jadi calon, dia diem aja, dia lihat dulu yang lainnya siapa yang mau maju. Nah, perempuan harus mendidik dirinya sendiri untuk keluar dari zona nyaman itu. Untuk mau keluar dan angkat tangan, saya mau Tapi menawarkan kalau di zaman diri. sekolah tuh banyak anak ya. perempuan yang angkat tangan kok jadi ketua Tapi OSIS. tapi yang jadi- pasti Bang Hensa kalau aku boleh bilang ya, kalau masalah jegal-menjegal mah laki-laki perempuan mah sama aja ya. Selama punya kepentingan atau itu kompetisi pasti bisa saling jegal. Kalau laki-laki Perempuan. bukan jegal namanya, Apa? selengkat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.